Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami yaitu tembaga yang beranggotakan saya Harisatu Nafisah, Saya Dian Melita. Saya Kusnul Khotimah. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama di sini kami akan presentasikan mengenai pengertian, jenis atau sifat, manfaatnya, dan proses mendapatkannya. Pengertian. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin yakni cuprum. Tembaga adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Sejarah. Dalam sejarahnya, penggunaan tembaga oleh manusia tercatat dari kurang lebih 10.000 tahun yang lalu lamanya. Peleburan tembaga nampaknya telah berkembang secara baik di beberapa belahan dunia. Di samping berkembang di Anatolia pada 5.000 sebelum Masehi, tembaga juga dikembangkan di Cina sebelum 2.800 sebelum Masehi, Amerika Tengah sekitar 600 m dan Afrika Barat 900 m. Sifat-sifat. Sifat fisika. Yang pertama, tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. Kedua, unsur ini sangat mudah dibentuk, lunak sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, kawat. Yang ketiga, bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron. Yang keempat, tembaga bersifat keras bila tidak bunyi. Yang kelima, memiliki titik leleh pada 1084,62 derajat Celcius, sedangkan titik didih pada 2562 derajat Celcius. 1. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Yang kedua, pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa Cu buka kurung OH tutup kurung 2CO3. Yang ketiga, pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga 1 oksida Cu20 yang berwarna merah. 4. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asap-asap dan oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi HCl pekat dan mendidih menyerap logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Yang kelima, tembaga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+. Yang keenam, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1, sulfida, dan tembaga 2, sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1, klorida. Selanjutnya, mineralogi tembaga. Yang pertama itu gambar mineral tembaga murni, yang kedua itu gambar mineral sulfida tembaga, terus yang ketiga itu mineral oksida tembaga, yang keempat mineral tembaga kompleks. Karakteristik itu ada banyak. Yang pertama, tembaga adalah suatu metal reddish chloride, dan yang kedua, daya hantar listrik elektrik dan thermal tinggi, dan yang ketiga, tembaga termasuk metal yang paling tua karena banyak artifeks dari tembaga telah ditemukan pada tahun 8700 BC. Tembaga murni berwarna merah orange dan menjadi kemerahan bila kontak dengan udara. Terus yang keempat,
Tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi perlahan dengan oksida dari udara membentuk lapisan coklat hitam tembaga oksida. 5. Agen radiokontras untuk gambar X-ray bersama dengan CLAT dapat digunakan untuk terapi radio kanker. Terakhir, tembaga dapat ditemukan ketika tembaga murni dalam format mineral seperti azurit, karbonat karbon, 2CuCO, 3CuOH, 2, dan perunggu CuCO, 3CuOH2 adalah sumber tembaga, seperti sulfida adalah seperti kolkopirit C2, bornit Cu5 Fes 4, covalit, covalitus, calcolit, calcolit Cu2S, dan oksida suka coprit Cu2O. Kegunaan tembaga. 1. Logam tembaga. Kegunaan A. Sebagai campuran untuk membuat perunggu Cu 90% dan Sn 10%. Untuk membuat patung, industri arloji, atau ornamen. B. Sebagai campuran untuk membuat monel, Ni 70% dan Cu 30%. Sebagai campuran membuat duralium, Al 96% dan Cu 4% untuk komponen pesawat. D. Sebagai campuran untuk membuat perhiasan, Cu 45% dan Au 55%. E. Sebagai campuran untuk membuat kuningan, Cu 70% dan Zn 30% untuk membuat aksesoris, alat musik, atau ornamen. F. Sebagai campuran membuat kupronikel, Cu 75% dan Ni 25% untuk membuat uang koin logam, contoh logam Amerika, dan logam-logam senjata mengandung tembaga. G. Alat-alat listrik seperti kabel listrik, kumparan dinamo, dan komponen berbagai alat elektronik, alniko, pipa, motor listrik, generator, kabel transmisi, instalasi listrik rumah dan industri, kendaraan bermotor, konduktor listrik, kabel dan tabung koaksial, tabung microwave, saklar, reaktiver transistor, kawat, pematrian, alat-alat dapur. H. Sebagai bahan penahan untuk bangunan dan beberapa bagian kapal. Serbuk tembaga digunakan sebagai katalisator untuk mengoksidasi metanol menjadi metanal. 2. Senyawa tembaga. Kegunaan A. Tembaga 2, oksida atau CuO sebagai insektisida, bahan baterai, bahan penyepuh dan bahan pewarna hitam untuk keramik, bahan gelas, porselen, dan rayon. B. Tembaga 2, sulfat CuSO4 sebagai anti lumut pada kolam renang dan memberikan warna biru pada air, pengawet kayu, penyepuhan, dan zat aditif dalam radiator. C. Tembaga 2, klorida CuC12 sebagai pewarna keramik dan gelas, pabrik tinta untuk menghilangkan kandungan belerang pada pengolahan minyak, dan fotografi serta pengawet kayu dan katali. D. Campuran CuSO4 dan CaOH2 disebut bubur Boderiux, banyak digunakan untuk mematikan serangga atau hama tanaman, pencegah jamur pada sayur dan buah. CuOH2 yang larut dalam larutan NH4OH membentuk ion kompleks cupritentramin, dikenal sebagai larutan Schweitzer, digunakan untuk melarutkan selulosa pada pembuatan rayon atau sutra buatan. Pengolahan, ada 3 pengolahan. Yang pertama, proses pirometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. 2. Proses hidrometalurgi,
metalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan melarutkan biji yang kemudian dipisahkan lagi dari larutan tersebut, sehingga didapatkan unsur tembaga yang bebas dari unsur lain. 3. Proses elektrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti pada elektrolisa dan elektrotermis. Proses pirometalurgi, pengolahan biji melalui tembaga melalui beberapa tahap, yaitu liberasi, pengapungan atau flotasi, pemanggangan, dan peleburan. Tahapan liberasi atau peremukan. Pabrik pengolahan atau mill menghasilkan konsentrat tembaga dari biji yang ditambang melalui pemisahan mineral berharga dari pengotornya. Langkah-langkah utamanya adalah penghancuran, penggerusan, pengapungan, dan pengeringan. Penghancuran dan penggerusan merubah bongkah biji menjadi berukuran halus. Penghalusan ukuran butir berfungsi untuk membebaskan butiran yang mengandung tembaga dan emas, serta untuk proses pemisahan dan menyiapkan ukuran yang sesuai dengan proses selanjutnya. Proses crushing atau peremukan ada berbagai tipe yang kita kenal saat ini, di antaranya rotary crusher dan jaw crusher, sehingga dilakukan penggerusan atau penghalusan biasanya sampai 75 mikrometer atau 200 mes menggunakan bal mill atau bola besi. Tahap flotasi atau pengapungan biji yang sudah halus diolah selanjutnya melalui proses flotasi, yaitu untuk menghasilkan konsentrat tembaga. Permukaan mineral yang bersifat hidrofobik atau aerobilik atau menolak air dipisahkan dengan bersifat hidrofilik atau aerofobik menerima air. Pada proses pengampungan flotasi, bubur konsentrat atau slurry yang terdiri dari biji yang sudah halus atau hasil gilingan dicampur dengan reagen, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian tangki pengaduk yang disebut sel flotasi. Secara bersamaan dipompakan udara ke dalam slurry tersebut. Tahap pemanggangan. Konsentrat tembaga dari hasil proses flotasi mengandung beberapa unsur dengan kisaran kadar berkisar 30% Cu, 30% sulfur, 25% Fe, 15% gangue mineral seperti silika, 30 ppm Au, 50 ppm Ag, 3000 ppm Zn, dan 1500 Pb. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut dilebur dan dimurnikan. Konsentrat tembaga hasil proses flotasi dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida, sedangkan tembaga tetap sebagai sulfida melalui reaksi 4CuFeS2 ditambah 902 sama dengan 2Cu2S ditambah 2Fe 203 ditambah 6SO2. Konsentrat biji yang sudah melalui pemanggangan kemudian dilebur hingga mencair dan terpisah menjadi dua lapisan. Yang pertama, lapisan bawah berupa komper mengandung Cu2S dan besi cair. Lapisan yang kedua, lapisan atas, merupakan terak silikat yang mengandung FeSiO3. Copper matte dipisahkan dari terak berdasarkan perbedaan gravitasi. Selanjutnya, copper matte 68% Cu dipindahkan ke dalam tungku lain dan secara bersamaan ditiupkan udara sehingga terjadi reaksi redoks yang menghasilkan tembaga lepuh. Bister copper 98,9% Cu. Tahap peleburan. Pemurnian tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis. Tembaga lepuh digunakan sebagai anoda, sedangkan tembaga murni digunakan sebagai katodanya. Elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4. Selama proses elektrolisis, Cu dipindahkan dari anoda ke katoda dengan menggunakan potensial tertentu sehingga bahan pengotor dapat terpisah. Unsur-unsur dan mineral ikutan dalam
konsentrat yang diolah PT Smelting menjadi bagian dari byproduct yang terdiri atas gas buang SO2, lumpur anoda atau anoda slime, terak besi atau slag, dan gipsum. Limbah gas SO2 tersebut diproses lebih lanjut menjadi asam sulfat yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri semen. Lumpur anoda mengandung emas berkadar kurang lebih 3,25% dan kurang lebih 6,25% perak diekspor. Berikut adalah daftar pustaka dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyaksikan videonya. In copper processing, typically there are two modes for creating copper metal. In hydrometallurgy, we recover copper by use of water-based chemistry. In pyrometallurgy, we recover copper by means of heat. A rock is a composite of a lot of minerals, say chalcopyrite or bornite. Malachite and cuprite may also be the copper ore contained in the rock. The rest of the rock that does not contain copper ore is called gangue. At Morenci, yes, they engage in hydrometallurgical processing. They also do crushing, grinding, flotation of sulfide minerals to make copper concentrates. Hydrometallurgy is mostly used on copper oxides because they are easily solubilized in acids. Copper ore is then wetted with dilute sulfuric acid in an agglomerator just before being heaped. Then they'll use a process of heap leaching, where weak sulfuric acid is sprinkled on the material and the copper oxide is released. The dissolved copper is recovered in a lined impermeable pond and sent to solvent extraction, or SX. And then it's concentrated and purified with solvent extraction. That's the primary process hydrometallurgically for the last 40 years. And then the copper metal solutions are reduced using what we call electrowinning, where we use electrical energy to reduce the copper to copper metal. That started first late in the late 1960s, early 70s at a place called Rancher's Bluebird in the United States, so it's a recent event. When 100-pound sheets of electro-1 copper are popped off of the cathode and stacked into bundles. The cathode bundles are then loaded in the rail cars and shipped to factories for transformation into final copper products.
Copper sulfides require pyrometallurgical smelting since they are not as readily soluble as copper oxides. So we go through crushing and grinding, crushing in a SAG mill and grinding in a ball mill in order to liberate the copper minerals away from the waste minerals or the gangue, so they're no longer connected. And then the sulfide minerals are selectively concentrated by a process called froth flotation. Where we add chemicals to a water system. And what happens is materials within the Earth's crust, sulfides or the like, are either hydrophilic or hydrophobic. That is, they're water-loving, hydrophilic, or water-repelling or hating, hydrophobic. So by adding what we call collectors, like xanthates or dithionophosphates, you can get a monolayer coating on the sulfide mineral that will make it hydrophobic and correspondingly aerophilic, so it likes air. So as we change the surface chemistry of the particle, it will be repelled by water and attach to an air bubble that you put in the solution. There are several stages of froth flotation. At each stage, the solids become more purified. After flotation concentrates the copper ore, the water must be removed. This is done in a tank called a thickener. The thickened solids are then filtered. At the end of filtration, the copper concentrates have about an 8% water content. The filtered copper concentrate is then piled and loaded onto train cars. These are then shipped to a smelter where so-called pyrometallurgical techniques, that is, no water and a lot of heat, are used to smelt them, converting and then final refining to form copper metal. And that's a very ancient and historic method of copper production.